Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman peserta mata kuliah MSDM kelas 112 dan 44? Kita akhirnya sampai di penghujung pertemuan, yaitu sesi 8. Artinya ini adalah sesi terakhir, bisa jadi menjadi sesi perpisahan seperti itu ya, untuk saya sebagai tutor bagi saudara-saudara semua. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai tutor mohon maaf yang sebesar-besarnya kalaupun saya sudah memberikan performa terbaik yang bisa saya lakukan, masih ada 1-2 orang yang belum merasa puas atau belum merasa terfasilitasi, atau mungkin ada komen atau perkataan saya yang membuat teman-teman tersinggung atau sakit hati gitu ya. Yang pasti saya adalah manusia biasa, dengan model kita yang jarak jauh begini, komunikasi kita pasti terbatas. Makanya saya berusaha untuk menyampaikan semua di video. Jadi terima kasih bagi mereka yang nonton sampai selesai. Saya juga sampaikan di komenan-komenan saya sudah japri satu-satu untuk materi dan penegasan dari diskusi kita, masukan dari tugas dan lain sebagainya gitu ya. Hopefully itu bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, walaupun saya tahu saya tidak bisa memuaskan semua orang yang ada di kelas ini begitu. Tapi percaya, trust me, I have do my best, I have try my best. Walaupun masih saya lihat di angket itu ada 1-2 orang yang masih merasa saya tidak melakukan apapun, tapi it's okay, itu adalah hak teman-teman gitu ya. Pasti satu hal yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tegaskan adalah saya hanya ingin teman-teman walaupun kuliahnya online, kemudian di universitas terbuka, teman-teman bekerja dan lain sebagainya, saya hanya ingin teman-teman itu setelah lulus dari UT tidak hanya mendapatkan gelar sarjana, tapi attitude teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai alumni dari universitas itu juga melekat. Makanya saya selalu sampaikan, sebagai sivitas akademika teman-teman harus melakukan penghargaan dengan cara melakukan citasi. Teman-teman harus memprioritaskan dengan mengerjakan tugas-tugas on time. Terus saya juga sempat menegur ada beberapa mahasiswa yang dia ternyata hanya kopas tugas teman-temannya. Itu kan sudah merupakan cheating ya, dan itu adalah salah satu indikasi teman-teman melakukan academic crime. Jadi saya hanya tidak mau teman-teman itu pintar dalam sisi akademis tapi attitude-nya nggak jalan, etikanya nggak jalan. Itu saja yang saya inginkan. Tapi mohon maaf kalau misalnya cara saya mengingatkan, cara saya memotivasi teman-teman itu membuat teman-teman sakit hati dan lain sebagainya. Tapi saya tidak punya tujuan lain. Toh kita juga mungkin kemungkinan untuk bertemu secara langsung juga jauh gitu ya, jauh dari harapan. Itu saja. Baik, untuk kegiatan sesi ini seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman diharapkan bisa menjelaskan bagaimana sih penerapan sistem K3, bagaimana keselamatan kerja, bagaimana kesehatan kerja, sehingga ini mampu mendukung kepemimpinan dan produktivitas karyawan di sebuah institusi atau perusahaan seperti itu. Nah, teman-teman, konsep dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan sebuah pendekatan yang sistematis sehingga ini mampu melindungi dan menjaga serta menjamin kesehatan dari pekerja di tempat mereka bekerja gitu. Jadi kalau misalnya kita pimpinan di lokasi tempat kita memimpin itu, kita make sure bahwa semuanya itu aman, semuanya itu bisa sehat dengan lingkungan dan bagaimana mereka bekerja seperti itu. Nah, oleh karena itu tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah mencegah adanya kecelakaan kerja, penyakit akibat mereka bekerja, dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan produktif. Oleh karenanya kita tuh harus akan mempelajari komponen dari K3. Di situ mencakup keselamatan kerja, ada upaya pencegahan kecelakaan, mampu mengidentifikasi dan penilaian pengendalian resiko gitu ya, penyediaan alat pelindung atau APD, terus pelatihan prosedur keselamatan, analisis potensi biaya dan di lingkungan kerja.
Terus untuk yang kesehatan kerja ini, di sini kita harus melakukan pemeliharaan kondisi fisik dan mental karyawan, mencegah penyakit akibat kerja, terus pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala, terus program kesehatan preventif dan promotif seperti itu. Karena ada beberapa karyawan itu tidak aware dengan dirinya, tidak aware dengan keselamatannya, begitu ya. Nah, sehingga memang di semua perusahaan, di semua instansi penerapan manajemen K3 ini diwajibkan, teman-teman, seperti itu. Itu perlu ada komitmen dalam manajemen memang ya, untuk melakukan identifikasi resiko, untuk melakukan pengendalian dan pencegahan dan sumber-sumber resikonya, pelatihan dan komunikasi dari K3 ini, terus sehingga dari manfaat ini bagi perusahaan ini bisa meningkatkan produktivitas pasti ya, menurunkan biaya akibat kecelakaan, memperbaiki citra perusahaan, terus kepatuhan terhadap hukum karena ini adalah kewajiban dari negara, dan kita pasti melakukan efisiensi dalam operasional perusahaan secara keseluruhan. Bagi karyawan ini akan memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan, peningkatan motivasi kerja, rasa aman dan nyaman, pengembangan dan kompetensi. Nah, oke, kita akan perdalam ini di sesi diskusi. Silahkan aktif, even kalian sibuk, pastikan kalian mengikuti, begitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa silakan bertanya, saya tidak pernah menutup kemungkinan untuk itu. Kalaupun saya telat untuk respon, itu pasti kendala utamanya adalah jaringan dan kondisi kesehatan web dari e-learning UT, begitu. Dan saya pasti yakin juga teman-teman juga banyak mengalami kendala itu. Overall, terima kasih atas kerjasamanya yang begitu luar biasa. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada pihak-pihak yang masih belum puas dan mungkin ada yang merasa terganggu dengan apapun interaksi kita. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan semua urusannya, sukses di semua bidang yang kalian geluti. Semoga Allah dan Tuhan selalu melindungi apapun yang kita lakukan. Semoga selalu terberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.